Kita semua pasti ngikutin ya ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini, yang bikin seluruh dunia deg-degan. Tapi, gimana kalau saya bilang, dua musuh bebuyutan ini dulunya itu sekutu dekat banget. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas sejarah yang, wow, ternyata berbalik 180 derajat. Ini dia pertanyaan kuncinya, yang benar-benar membalikkan semua yang kita kira kita tahu. Gimana ceritanya? Kok bisa? Dua negara yang sekarang kayaknya mau saling ancurin, dulu ternyata temenan deket, bahkan saling bantu. Oke, biar kita benar-benar paham sedrastis apa perubahannya, kita mulai dari yang paling baru dulu deh. Selama bertahun-tahun, konflik mereka itu dikenal sebagai Perang Bayangan. Tapi di tahun 2024, perang itu akhirnya meledak ke permukaan secara dramatis. Coba deh kita lihat betapa cepatnya semua ini terjadi di bulan April 2024. Awalnya serangan Israel di Damaskus, terus dibalas langsung sama Iran. Ini pertama kalinya loh dari tanah mereka sendiri, dan kemudian direspons lagi sama Israel. Cuma dalam beberapa minggu, aturan main yang udah puluhan tahun mereka pegang di Perang Bayangan itu, ya udah, hancur berantakan. Dan skala respons Iran ini, gila belum pernah ada sebelumnya. Lebih dari 300 proyektil, termasuk drone dan misil, diluncurkan. Ini tuh kayak ngasih sinyal yang jelas banget. Hey, aturan main yang lama udah nggak kepake lagi. Ini bukan lagi operasi rahasia. Jadi, selama puluhan tahun, ya begini cara mereka berantem. Lewat jalur belakang, nggak langsung. Mereka saling serang lewat kelompok proksi di Lebanon atau Suriah, lewat dunia maya, dan pastinya selalu main kucing-kucingan, nggak pernah ngaku. Tapi, apa yang terjadi di bulan April kemarin itu mengubah segalanya. Oke, sekarang kita putar waktu mundur, jauh sebelum ada Perang Bayangan ini. Kita bakal masuk ke bagian yang paling mengejutkan dari cerita ini. Sebuah aliansi yang terlupakan, yang bakal ngasih kita gambaran yang beda banget dari yang kita tahu sekarang. Judul dari CNBC Indonesia ini, wah, pas banget buat ngegambarin situasinya. Dulu mesra, kini saling baku hantam. Dulu akrab banget, sekarang malah saling serang. Kebayang nggak? Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya secara telak. Coba lihat deh pergeserannya. Dari yang tadinya sekutu strategis, sekarang jadi musuh ideologis. Dari yang tadinya sama-sama takut sama Uni Soviet, sekarang malah saling jadi ancaman. Dari kerjasama militer dan ekonomi, jadi perang proksi. Bener-bener kayak langit dan bumi. Dan titik baliknya cuma satu, tahun 1979. Jadi mereka ini bukan cuma sekedar hai-hai doang loh. Mereka itu mitra dekat. Mereka kerjasama di bidang intelijen, ekonomi, bahkan bareng-bareng ngembangin teknologi misil. Susah dipercaya ya. Jadi keduanya ini ngelihat diri mereka sebagai kekuatan non-Arab di Timur Tengah, yang ngerasa perlu kerja bareng buat ngadepin ancaman bersama, kayak gerakan nasionalisme pan-Arab waktu itu. Jadi, apa sih yang bikin semuanya jungkir balik? Nah, ini dia. Ada satu peristiwa tunggal yang jadi poros sejarah buat hubungan mereka berdua yang mengubah segalanya. Garis waktu yang simpel ini nunjukin dengan jelas banget. Revolusi Islam tahun 1979 itu kayak engselnya. Sebelum 1979, mereka sekutu. Boom, revolusi terjadi. Setelah 1979, mereka jadi musuh ideologis. Sesimpel itu perubahannya, tapi dampaknya luar biasa. Begitu revolusi Islam terjadi dan Ayatullah Khomeini berkuasa, wash, kebijakan luar negeri Iran berubah total. Israel nggak lagi dilihat sebagai mitra, tapi sebagai rezim Zionis yang nggak sah, musuh Islam. Permusuhan ini bukan lagi soal politik biasa, tapi udah jadi bagian dari DNA ideologi negara Iran yang baru. Tapi, tunggu dulu. Konflik ini tuh nggak cuma soal adu misil dan drone loh, ada perang lain yang nggak kalah sengit, perang narasi. Pertarungan untuk merebut hati dan pikiran kita semua. Nah, disinilah konsep media framing atau pembingkaian media jadi penting banget. Intinya, bagaimana sebuah cerita itu disajikan. Jadi, isunya bukan cuma soal fakta apa yang dikasih ke kita, tapi bagaimana fakta itu dibungkus, ditekankan, dan disajikan. Ini bisa sama kuatnya loh dengan senjata. Nah, ini contoh yang konkret banget. Coba perhatiin deh, gimana dua media raksasa global ngebungkus peristiwa yang sama persis. Al Jazeera nulisnya Iran melancarkan serangan balasan. Sementara CNN judulnya Israel menghantam program nuklir Iran dan Iran membalas. Faktanya sama, urutannya sama, tapi framingnya, penekanannya beda banget. Oke, biar lebih jelas lagi, yuk kita bedah lebih dalam gimana narasi-narasi yang beda ini dibentuk. Kita akan pakai kerangka sederhana buat ngeliat gimana media itu ngebentuk pemahaman kita. Lihat tabel ini,
Jelas banget kan gimana pilihan framing yang beda itu bisa ngeciptain dua realitas yang kayaknya beda total buat penontonnya. Buat penonton Al Jazeera, masalah utamanya apa? Agresi Israel. Buat penonton CNN, ancaman dari Iran. Siapa yang salah, siapa yang benar, solusinya gimana, semuanya tergantung dari kacamata mana yang kita pakai untuk melihatnya. Terus, kenapa bisa beda gitu? Ya karena ini, media itu bukan entitas netral yang melayang di awang-awang. Al Jazeera yang didanai Qatar seringkali menyuarakan perspektif dari negara-negara berkembang atau Global South yang biasanya lebih kritis kebijakan Amerika dan Israel. Sebaliknya, CNN sebagai perusahaan media dari Amerika ya tentu lebih sering sejalan dengan cara pandang Washington. Jadi, dari semua ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Ada satu pertanyaan penting yang mungkin perlu kita tanyakan ke diri sendiri setiap kali kita nonton atau baca berita. Di balik setiap judul berita, di balik setiap laporan, selalu ada sebuah bingkai, sebuah perspektif. Dan sadar akan adanya bingkai itu adalah langkah pertama buat benar-benar paham dunia yang rumit ini.